ayat 1 sampai 12. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, namun dapat merenungkan dan melakukan firman itu hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena kita sudah masuk dalam minggu bulan kemerdekaan, maka saya ingin mendengar kita mengatakan merdeka. Merdeka. Angkat tangan kanan, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyebutkan merdeka harus dengan semangat. Jangan merdeka, merdeka. Itu kayaknya beda sedikit dengan madekya, madekya begitu. Jadi ketika menyebutkan merdeka harus dengan semangat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman yang berjudul orang lumpuh disembuhkan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang ditetapkan oleh Sinode, yaitu solidaritas melahirkan kreativitas. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata solid atau solidaritas itu dia berasal dari kata dasar solid yang kalau diterjemahkan artinya kuat atau dia berbobot, kuat, tidak tergoyahkan, kukuh. Itu yang namanya solid. Ada pepatah orang Indonesia yang mengatakan bahwa kita harus seperti sapu lidi, bersatu kita teguh, bercerai. Kalau sapu lidi, kita tidak mungkin membersihkan kotoran itu dengan hanya 1 atau 2 batang lidi saja. Tetapi tentu harus minimal segenggam baru bisa membersihkan kotoran. Bagaimana jika kita berdiri sendiri
halnya lidi yang hanya sebatang atau 2 batang. Mungkin kita merasa mampu, tetapi pada kenyataannya ada saatnya kita sangat membutuhkan bantuan orang lain atau sesama. Temanya mengatakan bahwa solidaritas melahirkan kreativitas. Itu dapat diartikan bahwa ketika kita bersatu, kita solid, kita akan mengumpulkan kekuatan, kemudian akan melahirkan pemikiran yang baru. Kreatif itu artinya sesuatu yang baru, yang membangun, yang membuat orang terheran-heran. Jika kita terus berpegang kepada kekuatan diri sendiri atau 2-3 orang saja, mungkin tidak ada ide yang baru, itu saja. Tetapi ketika kita mulai membentuk kelompok yang lebih besar dengan otaknya masing-masing, bukan mustahil ketika akan muncul ide-ide yang baik, yang membangun, yang dinamakan dengan kreativitas. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, akhir-akhir ini kita bisa membandingkan dengan kehidupan kita yang lalu-lalu. Ketika dulu orang-orang tua kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan gotong royong. Bahkan bukan hanya membangun rumah, tetapi kerja ladang pun gotong royong. Saya mendengar dari orang-orang tua saya bahwa di Rejua sini dulu-dulu itu kalau mau tanam ladang rame-rame kerja, satu ladang punya. Misalnya si A rame-rame kerja dulu, nanti selesai lanjut di yang berikut. Selesai lagi lanjut lagi di yang berikut. Jadi satu kali kerja itu anggotanya bisa sampai belasan bahkan 20-an. Benar begitu Bapak Mama? Benar. Luar biasa sebenarnya. Tetapi bayangkan, bandingkan dengan sekarang. Ladang kita ramai kalau kita ada uang. Betul tidak? Kalau ada uang, kasih uang gula-gula di anak-anak pasti ramai. Dan yang ramai itu anak-anak, bukan orang-orang tua. Perbedaan dahulu dengan sekarang mungkin terkikis karena pemikiran bahwa saya mampu. Salah satunya yaitu tadi, mampu punya uang. Saya punya uang, tinggal saya bayar anak-anak dari sana kerja ladang saya. Padahal dahulu tidak menuntut harus ada sembelih hewan baru bisa kerja sama-sama. Mau makan dengan garam pun yang penting duduk sama-sama, bekerja sama-sama, dan menikmati sama-sama. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan susah menjumpai sekarang orang bergotong royong itu dengan suasana yang seperti dahulu yang benar-benar murni karena mau membantu. Kadangkala yang sekarang pikir kalau beta sonepi bantu itu hari dia bantu beta. Beta sonepi bantu nanti salah. Itu seperti terkesannya terpaksa. Mulai memudar apa yang ada dalam semboyan orang-orang dahulu, yaitu miraket di hari dome mude. Para apa Mama? Ini orang rote berbicara bahasa Sabu ya. Tapi ada satu lagi semboyan orang di Sabu besar. Dulu saya kecil saya senang sekali membaca. Di kantor desa, kantor lurah saya itu ada tulis besar-besar, Yula pekerihi
ingati dohenau. Itu apa artinya Bapak Mama? Kita memberi lebih dari apa yang diharapkan orang. Artinya apa Bapak Mama? Orang membutuhkan bantuan kita, kita juga memberi bukan hanya bantuan, tetapi ketulusan. Jangan sampai kita membantu tapi tidak tulus. Berikanlah lebih dari apa yang diharapkan orang. Ini bukan semata-mata memandang tentang materi, tetapi menuntut bagaimana perasaan hati kita. Ketika ada beberapa saudara kita yang mengalami persoalan misalnya, mungkin dalam hati mereka membutuhkan pertolongan kita, tetapi berat mulut untuk mengatakan. Maka tergeraklah hati untuk melihat. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Mama semua, karena mau dibilang di Rejua ini, walaupun sudah banyak yang berubah, seperti yang diceritakan oleh orang-orang tua saya di rumah, tetapi saya bisa mengatakan bahwa dibandingkan kota, di sini jauh lebih baik. Bukan tentang materi, tetapi bagaimana kita membangun moral. Kita mempertahankan kebaikan moral kita. Kalau di Kupang Bapak Mama, lu siapa beta siapa? Tetangga sebelah pun kadang kita tidak kenal nama. Tetapi beda dengan di Rejua. Orang di Rejua bawah yang nikah, orang di bawah belum tahu namanya siapa, kita sudah tahu. Iya. Oh, di bawah ada nikah, dia pun yang pengantin itu laki-laki itu dari daerah luar, namanya ini dari daerah sini. Kita bisa tahu. Karena apa? Masih ada kekeluargaannya. Masih ada rasa peduli terhadap sesama dengan beralaskan rasa kekeluargaan. Kalau kita hidup di kota, gotong royong itu sangat susah kita temukan. Walaupun rumahnya berdempet-dempetan. Karena itu Bapak Mama, saya sangat mengatakan sangat bersyukur bisa ada di tengah Bapak Mama dan kemudian banyak belajar bagaimana hidup bersama-sama di sebuah perkampungan yang sebenarnya asing bagi saya. Tetapi dari berbagai ajaran moral yang saya terima, saya tahu bahwa di Rejua tidak menuntut materi apa yang kita punya, tetapi gotong royong, kerjasama itu sangat terpelihara dengan baik. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan yang kita baca, itu memberikan contoh juga kepada kita bagaimana mereka bekerja sama-sama, bergotong royong untuk menolong seseorang, yaitu orang lumpuh. Bayangkan kalau seandainya semua orang di situ waktu itu tidak peduli, tidak mau tahu. Ini orang lumpuh ada di luar, Tuhan Yesus di dalam rumah. Dia tidak akan bisa berpindah dari tempat itu. Tetapi karena perhatian dari beberapa orang ini, akhirnya dia bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus dan dia mendapatkan mujizat. Karena itu Bapak Mama, begitu juga dalam kehidupan kita, baik itu bergereja maupun bermasyarakat. Ketika ada himbauan dari pemerintah misalnya ya, hari Jumat kita akan kerja bakti, bikin jalan di bagian bawah Ketita. Yang datang berapa orang Bapak Mama? Hitung pakai jari. Tapi yang lewat satu hari bisa belasan orang. Itu satu hari. Hitung sudah 1 minggu, hitung sudah 1 bulan. Kadangkala kita memakai alasan kesibukan
Kalau semua orang sibuk, negara ini tidak akan berubah. Kalau semua orang sibuk, daerah kita tidak akan berubah. Karena itu Bapak Mama, pakailah firman Tuhan untuk merenung di dalam hati bagaimana kebiasaan kita. Seringkali saya dengar Bapak Pendeta biasa bilang, kalau pemerintah kasih bantuan, kita cepat. Tapi kadang, kalau pemerintah bilang, mari kotong kerja jalan di sana. Kami rot boleh gaya dong. Itu bilang apa? Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tidak sesuai. Yang penting kita tidak bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Kalau kita bekerja sama untuk melakukan kejahatan, itu masuk neraka rame-rame. Kalau kita bekerja sama melakukan kebaikan, puji Tuhan, maka mendatangkan suatu perubahan menuju arah yang baik juga. Salah satu contoh yaitu gedung yang kita tempati ini benar-benar adalah bukti gotong royong jemaat. Tetapi Bapak Mama, apakah masih terpelihara dengan baik? Mari kita memikirkan sama-sama. Masa depan kita masih panjang untuk melihat pembangunan kita. Untuk melihat berbagai perkembangan di dalam jemaat kita. Karena itu, ketika ajakan itu digaungkan, mari sama-sama. Mungkin hari ini saya sibuk, besok luangkan waktu. Mungkin besok juga saya sibuk, rencana sakit. Ya, ada orang rencana bilang, besok beta sakit. Padahal ini hari masih baik, sone pigi. Besok sakit, lusa tidak bisa bangun. Itu bagaimana coba Bapak Mama? Nanti kalau tiba-tiba kita ketemu di jalan, oh ada sehat. Dalam hati pasti pikir juga, aduh, dari beta soal alasan sakit, ini suka ketemu inilah ya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka mari biasakan diri untuk selalu terpanggil. Seperti yang saya bilang, ketika ajakan itu digaungkan, baik itu dari gereja, baik itu dari pihak pemerintah ataupun keluarga, jangan tidur, tetapi bangun dan bergerak. Kadangkala ada orang yang dalam kehidupan berkeluarga pun seperti itu Bapak Mama. Malas tahu. Ada saudara di sana duka, kita tidak pusing. Ada saudara di sana nikah, oh yang penting sebentar saya pergi ketika jam makan, jam ibadah. Tapi kita tidak ada berpikir, aduh kasihan, pasti mereka di sana repot. Mari kita bantu dulu. Anak-anak kosong siap mama pi bantu di sana, bapak pi bantu di sana. Kadangkala Bapak Mama sering terjadi dalam keluarga saya juga seperti itu. Saya tidak bisa sebut di keluarga di Rajua, di Kupang, di Rote, di Sabu Timur tidak bisa. Tetapi saya pernah melihat seperti itu. Bahkan ada prinsip bilang, oh beta pu anak sudah besar semua, keluarga sudah perlu urus, sudah perlu repot. Apakah benar demikian? Bukankah kita masih punya keluarga besar? Ketika anak saya sudah selesai saya urus, besok-besok saya urus anak adik, anak kakak. Ketika rumah saya sudah selesai dikerjakan, besok-besok saya harus kerjakan rumah saudara saya, rumah orang tua saya. Kan seperti itu. Kalau kita memakai prinsip yang penting saya sudah aman, sia-sia. Kita hidup bergereja itu sia-sia. Karena itu Bapak Mama, sekali lagi kita diminta untuk merenungkan baik-baik. Apakah selama ini kehidupan kita selalu kita pakai untuk bergotong royong,
selalu ada rasa solidaritas dalam hati kita, ataukah tidak? Saya ambil contoh yang paling dekat, karena kita sama-sama di dalam gereja. Ya seperti inilah, ketika kerja di gereja, kalau misalnya hari ini saya tidak mampu untuk datang, mungkin dalam hati berpikir, oh minggu depan saya harus bergabung. Oh kali berikut saya harus bergabung. Tetapi di rumah bikin apa Bapak Mama? Doakan dalam hati. Tuhan tolong betapun saudara-saudara yang kerja di gereja, berikan kekuatan kepada mereka. Didoakan di dalam hati. Jangan sampai kita tidak ikut, tidak juga mendoakan, sama halnya kita lepas tangan. Maka jangan kaget ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita, ke depannya juga seperti itu. Ketika kita bilang, Lupung kakak di sana ada mengalami masalah, lu pergi dulu bantu. Bapak dan mama itu hari saya sudah pergi. Bahaya Bapak Mama. Kalau seperti itu bahaya. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman ini juga mengatakan bahwa ada suatu pemulihan ketika dosa diampuni. Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh ini, kemudian dia juga mengalami pemulihan. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebuah pemulihan itu terjadi ketika kita memulai suatu kehidupan yang baru. Bukan berarti harus lahir ulang, tidak. Secara fisik, tidak ya. Tetapi secara rohani kita harus diperbaharui. Untuk hal demikian harus ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen dalam diri, percuma kita bilang kita mau diperbaharui. Harus ada komitmen dalam diri kita bahwa apa yang saya lakukan saat ini masih jauh dari kebenaran, masih jauh dari yang diharapkan. Karena itu saya harus benar-benar melupakan itu dan berubah. Jika kita demikian, percayalah, ketika kita menyerahkan pergumulan kita itu kepada Tuhan, kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan merubah diri kita. Mungkin yang awalnya kita acuh tak acuh, kita mau menjadi orang yang respect, yang peduli terhadap keadaan-keadaan di sekitar. Mungkin yang awalnya kita malas-malasan, kita mau berubah menjadi orang yang gesit, yang melihat segala sesuatu untuk dikerjakan. Berdoa Bapak Mama. Tidak ada sesuatu yang berubah tanpa pergumulan. Kalau kita hanya melihat orang, percuma. Kita tidak akan berubah dengan kita melihat orang. Oh, orang di sana baik, saya mau ikut. Seperti itu baik juga. Tetapi kalau kita hanya bercermin seperti itu, sia-sia. Yang tidak sia-sia adalah ketika kita bercermin terhadap orang lain, kemudian kita bergumul kepada Tuhan dan meminta pembaharuan kepada Tuhan sendiri. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukti dari solidaritas yang diberitakan dalam firman ini ada beberapa, yaitu yang pertama, 4 orang yang dalam cerita tadi mengangkat orang lumpuh ini, mereka berpikir secara kreatif atau berpikir dengan pemikiran yang baru. Mungkin mereka bilang begini, kalau kita hanya lihat-lihat saja tidak akan ada perubahan. Mari kita bergerak, angkat ini orang dan pindahkan dari sini. Ajakan yang sederhana seperti itu bisa mendatangkan pembaharuan Bapak Mama. Pembaharuan itu bukan
bukan hanya dengan suatu kekerasan. Mungkin kita berhadapan dengan anak-anak kita, kita merasa bahwa anak-anak kita tidak bisa diatur, lalu kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk merubah mereka hanya dengan kekerasan. Itu salah. Berpikirlah yang baru. Coba merenung di dalam hati, lalu berpikir, kira-kira apa yang harus saya perbuat? Saya dengan keluarga saya, suami saya, istri saya harus perbuat terhadap anak ini untuk mendatangkan perubahan. Kalau kita keras saja, kadang bahaya juga Bapak Mama. Yang pertama, bisa kita dihindari. Anak-anak malah lari. Yang kedua, mereka juga terbiasa untuk keras. Akhirnya mereka dengan saudara-saudara mereka juga saling baku hantam. Yang kedua Bapak Mama, mereka itu bekerja sama. Jadi yang pertama mereka berpikir kreatif atau mereka memikirkan sesuatu yang baru untuk mengangkat orang ini, kemudian mereka bekerja sama. Karena jika satu orang saja yang angkat tidak bisa, harus bekerja sama. Demikian juga dengan suatu pergumulan, baik itu dalam rumah tangga maupun pergumulan dalam lingkungan yang lebih besar. Ketika beberapa orang bekerja sama, maka akan selesai. Yang ketiga, mereka tetap bekerja walaupun dalam kesulitan. Mengangkat orang lumpuh itu tidak gampang. Belum lagi ribuan orang yang sedang ada di situ dan mereka harus menerobos masuk, melewati ribuan orang ini dengan mengangkat orang yang lumpuh. Itu bukanlah kerja yang gampang. Mereka melewati kesulitan. Mungkin mereka sedikit heboh juga. Ini mau angkat jalan dari mana, mau lewat mana, angkat bagian mana yang dahulu. Tetapi lewat kesulitan itu, mereka pasti memiliki pengalaman yang baru. Dan akhirnya mereka bisa mencapai tujuan. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita juga tentu kita tidak bisa luput dari kesulitan. Tetapi apakah kesulitan itu membuat kita menyerah? Ada sebagian orang yang menyerah Bapak Mama. Tetapi jadilah kita kelompok yang terus kuat di dalam kesulitan. Di dalam kelompok manapun, baik yang kecil maupun yang besar, pasti menemukan kesulitan-kesulitan. Bahkan orang bisa bilang bahwa kesulitan yang kita alami itu tidak ada duanya. Saya bisa bilang begitu Bapak Mama, orang lain. Tetapi belum tentu orang lain tidak juga mengalami kesulitan yang sama. Saya punya satu kisah Bapak Mama. Ada sepasang suami istri yang hidupnya pas-pasan. Jadi mereka itu ada bertetangga 3 rumah. Mereka di tengah. Di rumah sebelahnya itu rumah mewah sekali. Jadi ini istri bilang begini, Bapak lihat sah, tempun tetangga sebelah sudah beli motor leh. Sudah beli motor baru, padahal minggu lalu mereka ada beli kasih mereka pun anak. Si suami ini diam-diam saja, lalu dia ajak dia punya istri bilang, Mama mari kotong geser ke sana. Ya katakanlah misalnya tetangga yang rumah mewah itu di sebelah kanan saya, lalu suaminya mengajak mari kita pindah ke jendela sebelah kiri. Lalu di sebelah situ Bapak Mama ada satu gubuk yang ya hampir-hampir tiup angin juga mungkin dia surubuh. Lalu ini anak ada menangis dengan dia mama, anaknya menangis bilang begini, Mama, beta sudah lapar. Ini sudah jam 12 siang, beta sudah lapar. Mamanya bilang apa? Tunggu anaknya. Ini sebentar Mama minta beras, di mana kok baru kotong masak. Berarti mereka
mereka mengalami kesulitan. Lalu suaminya bilang begini, "Mama, kalau melihat orang lain itu jangan melihat yang lebih tinggi dari kita, tetapi coba lihat yang lebih di bawah kita. Supaya kita punya hati ini jangan hanya muncul rasa kepingin, rasa iri, tetapi muncul rasa iba dan prihatin." Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari cerita singkat ini kita bisa belajar juga bahwa dalam kehidupan itu masing-masing orang punya beban, punya pergumulan, punya kesulitan. Jangan kita memakai kesulitan kita untuk menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Tetapi pakailah kesulitan kita untuk berpikir, pasti ada orang yang lebih susah dari saya. Pasti ada orang yang lebih menderita daripada saya. Amin, Bapak Mama? Amin. Yang keempat yang dapat kita lihat dari bacaan ini yaitu mereka bertindak atas dasar iman. Dan ini yang harus kita teladani, Bapak Mama. Keempat orang ini bertindak atas dasar iman. Bukan bertindak asal bertindak. Kalau kita di dalam kehidupan berkelompok, mau itu di rumah kita sendiri berkelompok kecil, atau di keluarga besar, atau di kelompok yang lebih besar yaitu bergereja, bermasyarakat, pakailah tindakan berdasarkan iman. Jangan hari Minggu kita bertindak berdasarkan iman, Senin sampai Sabtu kita berdasarkan keinginan hati kita saja. Jika demikian yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita aplikasikan, maka sia-sia kita hidup bergereja. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan juga ada prinsip bilang, karena saya hanya melakukan segala sesuatu berdasarkan iman, pemerintah omong saya tidak dengar, orang tua omong saya tidak dengar. Anak-anak sekolah minggu mungkin berpikir begitu. Itu juga salah, Bapak Mama. Pemerintah itu adalah wakil Allah untuk melakukan berbagai perubahan dalam kita hidup bermasyarakat. Kecuali pemerintah kasih jalan, kasih tunjuk jalan yang salah. Kalau pemerintah menunjukkan jalan yang betul, ikut. Begitupun dalam gereja. Gereja punya aturan. Maka jika aturan itu ada, pakai aturan itu dengan berdasarkan iman.